Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah teman-teman sekalian, video ini bertujuan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Langsung saja kepada materi. Jadi membicarakan Rasulullah dari sudut pandang manapun maka tidak akan ada habisnya. Selalu ada saja cerita tentang Rasulullah ini, termasuk membicarakan dari sudut pandang ekonomi. Oleh karena itu, pemaparan dalam paket ini hanya poin-poin penting saja, poin-poin penting dalam pemikiran ekonomi Islam yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, di sini teman-teman dijelaskan bahwasanya fase Rasulullah SAW dimulai sejak masa kerasulan sampai wafatnya beliau, yaitu pada 11 Hijriah atau 632 Masehi. Namun latar belakang budaya dan juga latar belakang kehidupan Nabi pada masa kecil juga mempengaruhi masa depan beliau di lingkungan perdagangan, sehingga beliau juga memulai profesi bisnisnya sebagai seorang pedagang. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, masuk kepada poin yang pertamanya yaitu bisnis Muhammad SAW, Nabi kita sebelum masa kenabian. Jadi di sini dipaparkan bahwasanya sudah maklum bahwasanya Nabi Muhammad SAW sejak kecil tinggal di lingkungan Quraisy. Secara umum, bangsa Quraisy memiliki rute perjalanan dagang yang didasarkan pada perubahan cuaca. Jadi gini teman-teman, pada musim panas, jadi bangsa Quraisy itu melakukan perjalanan dagang ke arah yang musimnya nggak terlalu panas. Jadi ke arah utara, antara lain Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Bahkan sampai ke Turki perbatasan Eropa. Nah, sementara pada musim dingin, kaum Quraisy ini melakukan perjalanan dagang ke arah yang cuacanya lebih hangat, yaitu ke arah selatan, Yaman dan Ethiopia, karena cuacanya lebih hangat di sana. Nah, selanjutnya karena tumbuh di dalam lingkungan dagang, maka Nabi Muhammad SAW pun berprofesi sebagai seorang pedagang. Profesi ini diawali dari aktivitas magang, internship pada usia 12 tahun. Jadi Nabi kita itu, Nabi Muhammad sudah melakukan proses atau profesi sebagai pedagang itu di usia 12 tahun, yang mengikuti khalifah dagang pamannya, yaitu paman Abu Thalib, yang waktu itu melakukan perjalanan ke Syam. Nah, perdagangan ini menempuh jarak yang cukup jauh, yaitu sekitar 1.500 km dan melewati 3 negara. Dalam perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad SAW melewati Madian, Wadil Qura, serta peninggalan bangunan-bangunan Tsamud di Syam. Nah, hal ini membuat Nabi Muhammad mendapatkan banyak cerita tentang Romawi, tentang kerajaannya, dan tentang agama Kristen serta Injil. Jadi walaupun berusia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah memiliki wawasan yang begitu luas karena perjalanan dagangnya tadi yang begitu jauh, sehingga mendapatkan banyak cerita. Nah, pada usia 17 tahun, Nabi Muhammad mulai membuka usaha sendiri di Mekah. Pada saat itu beliau membeli barang di pasar dan menjual kepada orang yang membutuhkan. Beliau telah menjadi seorang bisnis manajer pada usia 24 tahun. Beliau sudah mulai mengelola modal dari dari para investor seperti Khadijah, dan titipan dari anak-anak yatim kaya yang tidak mampu mengelola hartanya. Jadi yang tidak mampu mengelola hartanya dititipkan kepada Rasul agar dana tersebut dikelola oleh Rasul. Mereka sangat mempercayai Nabi
sehingga mereka menyebut Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Dalam dunia bisnis modern, posisi ini disebut dengan investment manager. Nah, teman-teman, pada usia 25 tahun saat beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anhu, beliau tetap menjalankan bisnisnya dan mengelola bisnis tersebut bersama istrinya. Sekalipun demikian, beliau juga tetap menjalankan aliansi bisnis dengan para investor. Pada saat itu beliau sebagai joint owner and business supervisor. Meskipun berbaur dan berinteraksi dengan kaum Quraisy, Nabi Muhammad tetap mempraktekkan jual belinya tetap berlandaskan Quran atau berlandaskan dengan nilai-nilai berdasarkan nilai-nilai syariah, yang pada saat itu justru Nabi melakukan praktek jual beli yang benar serta praktek sirkah mudharabah yang pernah dilakukannya bersama Khadijah radhiyallahu anhu. Baik teman-teman, itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yogi Anggara. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-temanku sekalian, saya di sini insya Allah akan menjelaskan poin tentang sistem bangunan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Kawan-kawanku dan teman-temanku, sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Quran adalah merupakan sumber utama ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Agama Islam telah menetapkan aturan sebagai hidayah, Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk bagi kita sebagai umat manusia dalam melakukan segala hal aktivitas kita di setiap aspek kehidupan kita di muka bumi ini. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun kembali, tidur kembali, semuanya telah diatur oleh Islam. Nah, di sini juga termasuk dalam bidang perekonomian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 10 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kata Allah, kami telah menetapkan atau telah menempatkan kalian di muka bumi dan kami adakan bagi kalian di muka bumi itu sumber kehidupan. Tetapi kata Allah, hanya sedikit sekali di antara kita, di antara kalian kata Allah yang bersyukur. Teman-temanku dan saudara-saudara sekalian, Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak sepenuhnya untuk dapat memiliki penghasilan atau memperoleh kekayaan secara legal atau secara sah, sehingga dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik. Nah, di sini ada beberapa prinsip, ada beberapa pokok tentang kebijakan-kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik semesta alam ini. Ya, kita sudah sama-sama tahu ya teman-teman, bahwa Allah lah Tuhan kita, Allah lah pencipta semesta alam ini. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba, kita sebagai makhluk ciptaannya, sudah seyogianya kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salah satu contoh larangan dalam perekonomian atau dalam bidang ekonomi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dalam Al-Quran juga mengatakan, yaitu riba. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang kita sebagai makhluknya memakan harta riba. Nah, yang kedua teman-teman, yaitu adalah manusia hanyalah khalifah. Manusia, kita hanyalah seorang khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini.
kita bukanlah pemilik yang sebenarnya. Segala kekayaan, kenikmatan, semuanya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu semua yang kita miliki dan kita dapatkan, kesemuanya itu adalah atas rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, teman-teman, kawan-kawanku, tidak sepantasnya kita menyombongkan diri atas apa yang telah kita miliki, karena semua itu atas rahmat Allah kepada kita. Dan sebaiknya kita selaku hamba bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Poin yang keempat yaitu kekayaan yang telah kita peroleh haruslah kita sedekahkan dan kita keluarkan zakatnya untuk membersihkan harta yang telah kita dapat. Maka sepantasnya harta yang kita dapatkan itu kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima yaitu eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya merupakan riba yang harus dihilangkan. Kita sudah sama tahu dan juga sudah saya jelaskan di atas tadi bahwa Al-Quran juga telah menjelaskan, Allah telah menjelaskan dan Allah telah melarang tegas kita untuk memakan harta riba. Yang keenam, poin yang keenam yaitu menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu. Nah, sekarang sungguh kita sesali dan sungguh ya kita sangat menyesal ya kawan-kawan, karena sekarang yang namanya sistem pembagian harta waris atau warisan sudah tidak banyak lagi dipakai oleh zaman sekarang. Sudah banyak orang tidak memakai lagi pembagian harta dengan cara ahli waris atau dengan cara faraid. Yang ketujuh, poin yang ketujuh yaitu menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu. Nah, di sini poin yang ketujuh juga Al-Quran telah menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah pun dapat membersihkan hati kita dan juga dapat meringankan dan juga dapat membersihkan harta-harta kita. Karena perlu kita tahu kawan-kawan sekalian, di dalam harta kita terdapat hak-haknya fakir miskin dan hak-haknya anak yatim. Maka sudah sepantasnya Al-Quran menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk bersedekah. Terus selanjutnya Rasulullah SAW menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal sebagai bagian dari politik ekonomi pada masa itu. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ketika awal mulanya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama kali yang Rasul lakukan ialah sesudah Rasul mendirikan masjid, yaitu mempersatukan atau mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang kedua, poin yang kedua atau kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa itu, yaitu Rasul menghimbau kaum Ansor untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin sehingga meningkatkan pendapatan negara dengan mengimplementasikan akad muzara'ah, musaqah dan mudharabah. Yang ketiga, kebijakan yang dilakukan oleh Rasul pada saat itu yaitu kebijakan pajak pada para pedagang dari luar Madinah, menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Yang kebijakan yang keempat yang dilakukan oleh Rasul yaitu pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarangnya terjadi defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Yang kelima, kebijakan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW pada ketika itu yaitu menerapkan kebijakan meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang lainnya, serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin yang lainnya.
Nah, teman-teman kaum muslimin, teman-teman sekalian dan kawan-kawanku yang seperjuangan denganku. Mudah-mudahan setelah apa yang saya paparkan tadi bisa memberikan manfaat dan ibrahnya bagi kita semua. Pada masa Rasulullah, zakat ini dikenakan kepada beberapa bagian. Yang pertama ada logam yang terbuat dari emas, baik itu digunakan untuk perhiasan ataupun koin yang terbuat dari emas dan juga dalam bentuk lainnya. Yang kedua ada logam yang terbuat dari perak, itu juga sama halnya dengan emas. Selanjutnya yang ketiga ada hasil pertanian, makanan-makanan pokok dan juga buah-buahan, terdiri dari anggur dan kurma. Yang selanjutnya yang keempat ada hasil peternakan yang terdiri dari unta, sapi, kambing dan domba. Yang kelima ada lukotoh. Lukotoh adalah harta benda yang ditinggalkan oleh musuh pada saat perang. Yang terakhir ada harta temuan. Nah, pada zakat ada yang dinamakan dengan nisab dan haul. Nisab adalah jumlah yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat, sedangkan haul adalah waktu di mana kita bisa mengeluarkan zakat. Nah, selain itu ada juga sumber pendapatan lainnya yang bersifat tambahan. Yang pertama ada uang tebusan pada tawanan perang. Yang kedua ada pinjaman-pinjaman khususnya setelah penaklukan kota Mekah. Yang ketiga ada humus atas rikaz atau harta karun. Yang keempat ada amwal fadilah. Amwal fadilah adalah harta benda dari seseorang yang telah meninggal tanpa adanya ahli waris, ataupun harta benda seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya. Nah, selanjutnya ada wakaf. Wakaf adalah harta yang dikasihkan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama. Yang selanjutnya ada nawaib. Nawaib adalah pajak yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya untuk menutupi pengeluaran pada masa-masa darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Dan materinya akan saya sampaikan ini mengenai Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW. Jadi, sebelum Islam hadir, pemerintahan suatu negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara. Dalam negara Islam, kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang kepala negara, yang mana Rasulullah SAW pada saat itu menjabat sebagai kepala negara, tapi beliau tidak pernah menganggap dirinya sebagai raja atau sebagai penguasa dari seluruh kekayaan atau seluruh wilayah pada negara itu. Tetapi sebagai seorang yang diberi amanat, jadi Rasulullah itu memposisikan dirinya sebagai seseorang yang diberikan amanah untuk yang mana amanah itu untuk dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada masa Rasulullah SAW, harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid dalam jangka waktu yang singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Pada masa itu, Baitul Mal belum memiliki bagian-bagian tertentu, walaupun pada saat itu Rasulullah SAW telah mengangkat para penulis yang mana memiliki tugas untuk mencatat pendapatan dalam negara tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW telah mengangkat Mu'aikib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi
sebagai penulis harta ghanimah. Kemudian Al-Zubair bin Al-Awwam sebagai penulis harta zakat. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai penulis harga hasil pertanian daerah Hijaz. Abdullah bin Rawahah sebagai penulis harga hasil atau sebagai penulis utang piutang. Kemudian Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan keperluan kabilah-kabilah, termasuk kondisi pengairannya. Namun demikian, saat itu belum terbentuk bagian-bagian Baitul Mal dan juga belum ada tempat tertentu yang mana dikhususkan untuk penyimpanan arsip ataupun sebagai ruangan bagi para penulis. Pada perkembangan berikutnya, institusi ini berperan penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Inilah cikal bakal adanya Baitul Mal yang mana sampai sekarang masih bertahan. Jadi dalam sistem ekonomi Islam, kemudian Baitul Mal tersebut dikembangkan oleh para penerus Rasulullah SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian para sahabat yang lainnya, dan hingga kepada zaman kita pada saat ini yang mana masih ada Baitul Mal yang tetapi mungkin sudah lebih berkembang lagi. Ya, itu mungkin sedikit sejarah singkat mengenai Baitul Mal. Nah, jadi dari seluruh kesimpulan yang telah dipresentasikan oleh teman-teman sebelumnya, kemudian dapat disimpulkan bahwa poin pertama, Rasulullah SAW sejak kecil tinggal di lingkungan Quraisy yang memiliki kebiasaan berdagang. Kebiasaan dagang Rasulullah SAW kemudian itulah yang membentuk jiwa entrepreneurship pada beliau, yang mana dari hari ke hari itu semakin mantap jiwa pengusahanya itu. Kemudian beliau mulai mandiri sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang pedagang pada usia 17 tahun. Dan pada usia 37 tahun telah mengalami financial freedom. Sehingga cukup banyak waktu yang beliau miliki untuk memikirkan masyarakat atau memikirkan umat masyarakat Arab yang pada saat itu masih jahiliyah. Kemudian poin kedua, setelah beliau menjadi rasul, kemudian hijrah ke Madinah, seluruh paradigma berpikir di bidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan, kemudian yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dihapuskan oleh Rasulullah SAW dan digantikan dengan paradigma yang baru yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya, nilai-nilai tersebut mengenai persaudaraan, kemudian persamaan, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu, segala jenis perekonomian dan transaksi pada saat itu, keuangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dihapuskan, seperti praktek jual beli yang tidak jelas atau goror. Jadi jika ada praktek yang goror atau jual beli yang tidak jelas, maka itu dihapuskan oleh Rasulullah SAW dan digantikan dengan jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, yang mana telah Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian poin ketiga, bangunan sistem ekonomi Islam yang beliau canangkan berdiri atas beberapa prinsip. Pokok perekonomian adalah prinsip pokok perekonomian pada saat itu adalah sebagai berikut. Poin A, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Poin B, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Kemudian poin C, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin D, kekayaan harus berputar, tidak boleh ditimbun, tidak boleh menimbun harta. Kemudian poin E, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya merupakan riba yang harus dihilangkan. Jadi tidak boleh ada eksploitasi dalam perekonomian pada yang mana telah dijelaskan. Kemudian poin F, menerapkan sistem warisan
sebagai media redistribusi atau untuk melanjutkan regenerasi. Jadi sehingga harta yang misalkan dimiliki itu bisa tersalurkan kepada generasi yang selanjutnya. Kemudian poin G, menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang cukup banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu. Jadi ditetapkannya bentuk sedekah maupun sedekah yang sifatnya wajib ataupun sedekah yang bersifat sukarela. Jadi poin ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki harta di atas rata-rata, yang mana nantinya harta yang dikeluarkan itu akan disalurkan kepada para orang-orang yang tidak mampu atau kekurangan. Kemudian poin keempat, kesimpulan poin keempat, agar pengelolaan keuangan negara dapat berjalan dengan baik, maka Rasulullah SAW menetapkan pos-pos pendapat atau pos-pos penyalur dan pos-pos pendapatan dan pengeluaran negara. Selain itu, beliau juga menetapkan kebijakan fiskal. Kemudian poin yang terakhir, poin yang kelima, Rasulullah SAW juga membangun pionir kas negara yang disebut dengan Baitul Mal, yang materi yang terakhir tadi yang saya jelaskan. Jadi mungkin itulah teman-teman kesimpulannya dari pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok kita. Mungkin cukup sekian, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.